Alhamdulillah pada hari ini yaitu tanggal 2 Mei 2024 dilaksanakan pelatihan guru ukir dan siswa, di mana pesertanya terdiri dari guru-guru SMP dan SD. Ada 50 peserta dari guru SMP dan ada 50 peserta dari siswa SD dan SMP. SMP-nya ada 47, yang SD ada 3. Nah, kenapa ini SD tidak semuanya? Ini kan mengawali. Jadi mengawali kegiatan pelatihan. Diharapkan nanti dengan SD yang sudah ditunjuk ini nanti bisa menularkan kepada rekan-rekannya. Kemungkinan SD menurut Bapak Edi Utoyo kemarin pada saat FLSSN itu nanti di tahun pelajaran 2024-2025 SD bisa langsung dikonekkan untuk masuk di pelajaran, karena SD itu pilihan, ada bahasa Inggris, ada ukir, ada berapa. Tapi oleh beliau Bapak Edi kemarin waktu saya FLSSN mempunyai kerentek atau keinginan di tahun 2024-2025 ini nanti SD langsung bisa memberikan pembelajaran ukir. Namun untuk SMP ini baru ekstrakurikuler. Mudah-mudahan saja nanti yang SMP bisa dimasukkan ke intrakurikuler sebagaimana yang telah terlaksanakan pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Gitu ya, oke. Terima kasih. Periode kurikulum ini kebetulan tidak ada di jenjang program pelajaran, yaitu di intrakurikuler. Yang ada adalah ekstrakurikuler, namun tampaknya tidak dapat terlaksana dengan baik terkait dengan masalah waktu pembelajaran ekstra itu kan di luar, dan anak-anak ternyata sulit untuk dikondisikan. Namun ada beberapa sekolah juga yang masih melaksanakan ekstrakurikuler ukir. Nah, oleh karena itu saya sekarang di Ketua MGMP Prakarya, kemudian banyak rekan-rekan yang istilahnya itu minta kepada saya bagaimana kalau ukir ini bisa dihidupkan kembali. Kami juga sendiri berkeinginan untuk menghidupkan ukir karena ini adalah muatan lokal daerah. Bagaimanapun juga muatan lokal daerah itu mestinya harus dilestarikan, apalagi ada perdanya. Perda nomor 1 tahun 2011 yang kemudian diperbaiki pada Perda nomor 1 tahun 2018 itu memuat diantaranya adalah siswa SMP, SD supaya diberikan pembelajaran muatan lokal ukir. Dikandung maksud bahwa dengan eksisnya ukir diberikan kepada anak-anak, ini nanti bisa berkembang yang akhirnya ukir di Jepara ini
bisa masih tetap dilestarikan. Apalagi pada tanggal 20 Agustus yang lalu tahun 2022 telah dilaksanakan yaitu penetapan atau pengukuhan Hari Ukir Nasional. Nah, ini tampaknya menjadi semakin kuat mestinya karena sudah banyak dukungan. Nah, pada hari ini yang mana sebelumnya kami mengirim surat kepada Kadinas untuk mohon pelatihan kepada guru prakarya, karena yang notabene di keterampilan ukir kan sudah tidak ada MGMP-nya, tinggal yang ada adalah MGMP prakarya. Untuk itu kami mohon kepada Dinas Dikora, kami mengajukan surat permohonan untuk diadakan pelatihan ukir. Hal ini agar ukir bisa nanti diteruskan ke anak didik kita yang SD, disampaikan ke gurunya kan ada yang SD, ada yang SMP. Yang SD nanti bisa memberikan pembelajaran ukir di SD, dan yang SMP nanti memberikan pembelajaran ukir di SMP, sehingga ini nanti ada rantai antara SD SMP, ini ada rantainya, tidak terputus. Apalagi kami di SMP maupun di SD, kebetulan kami telah ditugasi oleh Dinas Dikora bersama rekan-rekan, yaitu Pak Tresno, Bu Eli, saya sendiri telah diberikan tugas untuk menyusun kurikulum ukir, dan ini kurikulumnya sudah diterbitkan, bahkan bukunya sudah kami buat dan sudah diberikan kepada seluruh siswa yang ada di SMP Kabupaten Jepara. Nah, ini kurikulumnya sudah ada, terus bukunya juga sudah ada. Sekarang diadakan pelatihan guru dan siswa. Harapan kami ya ini nanti bisa dilanjutkan proses pembelajaran ukir di SMP maupun di SD ini bisa terlaksana. SD kami juga ditugasi untuk menyusun buku SD. Baru saja kami telah menyelesaikan penyusunan materi untuk SD, yang mana kemarin sekitar bulan Maret telah kami selesaikan dan telah kami serahkan kepada Dinas Dikora. Dalam hal ini ada Dikdas pada Bapak Edi Utoyo selaku kabitnya, dan insya Allah nanti setelah semester depan atau semester 1 ini diharapkan bisa disampaikan kepada siswa bukunya, dan ini kebetulan ada pelatihan. Tindak lanjutnya adalah bukunya disampaikan ke anak-anak, nanti kemudian diberikan pembelajaran ukir. Nah, harapan kami mudah-mudahan ukir secara ini tidak punah. Dan di FLS 2N Kabupaten kemarin untuk yang SD itu mestinya tidak ada mata lomba ukir, tetapi dari Kabid Dikdas ini menyelenggarakan, ternyata antusiasnya tinggi, dan setelah dimasukkan di TikTok itu banyak sekali tanggapan-tanggapan yang positif. Di antaranya adalah, nah ini baru Jepara ukir pusatnya. Jadi dengan adanya tanggapan-tanggapan dari luar daerah bahwa Jepara itu terkenal sebagai kota ukir, maka layaknya memang pembelajaran keterampilan ukir ini harus diberikan kepada para siswa SD, kemudian nanti berjenjang pada siswa SMP. Apalagi di sini ada SMIK atau sekarang SMK 2, ada jurusan Kriya Kayu. Ini sangat relevan sekali. Jadi ketika nanti anak yang lulus dari SMP bisa melanjutkan ke SMK 2 untuk mempelajari ukir lebih lanjut, dan ini bisa menjadi life skill di masyarakat. Harapan kami demikian. Mudah-mudahan
nanti bisa terrealisir oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Demikian. Nama saya Sri Eli Larasati, kami dari SMP Negeri 2 Nalomsari. Respon saya sangat antusias dan sangat termotivasi untuk acara ini. Anak kami juga yang saya bawa juga sangat antusias untuk mengikuti acara hari ini. Saya pendapatnya adalah kalau di ekstra itu terlalu sulit, maka saya malah ingin punya keinginan dari dalam, maka ukir itu harus masuk ke pelajaran sebagai mulak atau sebagai pelajaran wajib lah pokoknya. Karena kalau di ekstra itu banyak kesulitan yang kami hadapi. Yang pertama dari siswanya, kalau sudah pulang nggak mau balik ke sekolah. Yang kedua dari pendanaan, ya. Jadi karena kebutuhan fasilitas atau sarana prasarana itu untuk ukir itu terlalu berat, maka pendanaan di sekolah itu terlalu sulit mengalokasikan dana. Kemudian yang ketiga adalah persyaratan untuk pendidiknya itu sangat berat, karena harus dari sekolah seni atau harus punya sertifikat terpercaya sebagai pelatih seni. Tanpa itu tidak bisa, seperti itu. Jadi berat sekali kalau untuk ekstra. Maka kami berkeinginan ya, agar ukir jangan masuk ke ekstra, karena kemarin pas KTSP memang masuk ke kurikulum wajib sebagai muatan lokal kabupaten, tapi berhubung di prakarya dengan K13 itu prakarya malah menjadi agak-agak gerambyang, karena seluruh kerajinan itu dipelajari, bahkan dengan pengolahan dicampur seperti itu, maka terlalu meluas, sehingga kesan saya itu jadinya ukir ambiar, tidak bisa terfokus ya, jadi malah meluas seperti itu, sehingga anak-anak itu hanya belajar pada kulitnya, tidak sampai detail. Beda kalau pelajarannya adalah pelajaran ukir yang masuk ke pelajaran wajib, maka dari tahap ke tahap, dari mulai gambar, terus pengenalan alat, kemudian sampai pemasaran ukiran itu dipelajari secara detail. Jadi detail sekali, sehingga pertahapannya itu pasti dan mudah untuk diikuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifuddin dari SD Negeri 2 Mulyoharjo Jepara. Saya guru kelas 4, kebetulan mengajar ekstrakurikuler di SD Negeri 2 Mulyoharjo. Untuk acara hari ini, kegiatan pertama tadi sedikit teori dari Bapak Pembimbing, dan dilanjutkan dengan praktek mengukir tugas pertama, yaitu membuat ukiran boboan. Tadi saya melihat dari teman-teman dan saya sendiri sedikit mengalami kesulitan, namun sudah kami upayakan untuk bertanya kepada para pembimbing, dan alhamdulillah perlahan kami bisa untuk menyesuaikan daerah untuk mengupayakan agar bisa masuk ke mapel, tidak hanya untuk ekstra saja. Karena kearifan lokal untuk khususnya seni ukir sendiri ini sangat penting bagi generasi muda di Jepara agar ukir sendiri tidak punah. Dan minat dari anak-anak ini sebetulnya dimulai dari kecil, dari dasar, dari sekolah dasar, tidak hanya dari SMP maupun SMA.